Assalamualaikum, selamat malam. Ya teman-teman, hari ini saya akan share ilmu proteksi ya di pembangkit, yaitu diferensial. Saya kira teman-teman udah tahu, jadi saya ulas lagi nih. Jadi intinya diferensial itu membandingkan arus yang di sini sama di sini. Bisa di trafo, bisa di generator. Jadi arusnya nanti dibandingkan lalu mengerjakan relaynya. Arus bisa beda, kenapa? Karena ada gangguan di sisi sini atau di sisi sini. Ya, paham ya? Jadi sifatnya diferensial itu cepat ya. Dia jadi pengaman utama deh kalau untuk trafo dan generator. Untuk ngedeteksi ada short, fasa-fasa atau short, fasa ground, fasa ke body. Jadi kalau itu nge-short maka arus yang dihasilkan sangat besar teman-teman. Sangat besar. Kalau di trafo tuh jadi diletakkan di primer, satunya di sekunder ya. Nah, ini ada filosofi lagi. Kalau gangguannya itu di sini, ini kerja teman-teman. Ya, kalau gangguannya di luar daerah pengamanan ya, itu relaynya tidak kerja. Nah, itu kenapa? Karena ketika ada gangguan di dalam pengamanan ya, itu sama dengan Z-nya atau resistansinya atau impedansinya kan sama dengan 0 ya. Otomatis semua muatan elektron akan mengalir ke sini dan juga di sini juga kan mengalir dari sini. Tapi yang di CT2 tidak, alias sama dengan 0. Maka ada perbedaan arus yang keluaran CT1 dan CT2. CT2 0, keluarannya CT1 semakin besar karena ada gangguan di sini, maka relay diferensial kerja. Tapi kalau gangguannya di luar sini, itu baik CT1 dan CT2 nilainya itu sama. Sama kan, sama-sama naik kan. Ini naik, CT2 naik, CT1 naik kan karena gangguannya tuh di luar pengamanan. Z yang sama dengan 0 kan di sini, yang resistansinya yang sangat kecil itu kan di sini. Otomatis arusnya mengalir dari sini melewati C1, melewati CT2 dan tidak terjadi apa-apa di sini. Misalkan terjadi overcurrent relay di sini ya. Overcurrent atau overload. Ya, diferensial baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Yang mempengaruhi karakteristik diferensial relay itu ya CT-nya ada load, on load tap changernya ya. Kemudian ada arus current ya, arus magnetisingnya ya disebut, atau arus pusar atau arus serbu, itulah istilahnya kalau di pembangkit. Jadi arus sisa tuh yang cukup besar juga mengganggu, tapi hanya sesaat, 1 detik 2 detik ya. Kalau pengen ngatasin A sama B itu pakai namanya relay differential persentase. Kalau yang C itu pakai reken elektronik harmonic restraint. Ini ada kasus nih ya, contohnya di tempat saya kerja itu pernah 87 kerja itu karena polaritas terbalik. Jadi ini tuh terbalik. Jadi arus yang CT1 tuh ke sana, CT2 ke sana. Akhirnya ini kerja. Arahnya kan sama. CT1 ke sana, CT2 ke sana. Harusnya gitu, satu arah. Ini tadi kasus nomor 2 udah dijawab ya. Karena di luar daerah pengamanan itu tidak akan kerja. Nah, ini ada relay differential persentase untuk mengatasi kasus A dan B, kasus karakteristik CT yang bermasalah dan ada on load tap changer. Jadi ya saya kira dari sini gampang lah ya dibaca ya. Jadi ini untuk beroperasinya ini
Ini untuk yang penahannya. Jadi kita bisa main di restrainnya ini. Kita bisa ngatur jumlah lilitanya ini atau ngatur kekuatan pegasnya ini, sehingga misal ada perubahan tap pada trafo tidak mengganggu langsung tidak langsung mengerjakan relay diferensial ini ya, karena ditahan sama ini. Atau ada apa tadi, karakteristik CT yang agak bermasalah, salah satunya tidak langsung mengganggu ya. Jadi dengan penahan ini kita bisa ngatur diferensial itu kerjanya seperti apa. Nah, ini ada kurva teman-teman ya, kurva perbandingan antara arus operating dan arus restrain. Jadi ada nilai minimalnya. Minimalnya itu ini untuk restrainnya biasanya 10%, 15%, 20%. Jadi kalau arus operatingnya itu misal di sini ya, maka dia trip. Tapi selama arus operatingnya tuh di dalam daerah sini, misalnya kalau ditarik radius ya, ini 10, tapi restrainnya itu besar 15, dia tidak akan trip karena ketahan. Tapi misal restrainnya itu 5, terus daerah operatingnya tuh 10, dia akan kerja, kan nggak kuat menahan kan ya. Ada lagi harmonic restraint, ini saya kurang paham juga. Intinya dia memfilter arus yang di sini atau ini di sini agar tidak langsung mengerjakan relay diferensial ini. Ya ini restraint coil, ini operating coil. Jadi saya kurang paham juga dengan ini. Intinya memfilter arus ya yang dari CT ini atau CT sini. Oke, ini saya ada simulasi teman-teman, simulasi sederhana dengan Excel sih. Jadi di pembangkit saya ini ada beban generator ya dari 3 MW sampai 60 MW. Kemudian kan keluar generator itu masuknya ke primer, sisi primer step up trafo ya. Sini. Kemudian sekundernya ini. Kemudian saya asumsikan lah ini tabnya, tab kelima. Ini ada CT yang ke-1, CT kedua. Ini CT1, tapi pada saat tab kelima ini CT2 saat ada gangguan. Jadi saat normal itu nilai arus operatingnya tuh sama dengan 0. Tinggal ngurangin ini dengan ini. K J dikurangi dengan K, perbedaan ini. Kalau saat terjadi tab dinaikkan, misal di 10 MW ya. Misal di 10 MW. Nah ini. Itu IO-nya itu, operatingnya itu 1 ada, tapi restrainnya lebih besar. Restrainnya itu kan rumusnya ini. CT saat ini ditambah dengan CT2 dibagi 2 itu. Saya tambahkan setengah dengan asumsi ada arus serbu ya, setengah ampere ya. Itu masih besar. Jadi tidak akan trip. Jadi itu yang dinamakan penahan ya. Arus operatingnya ada, tapi karena ditahan maka tidak akan trip. Kemudian simulasi ketika ada gangguan, misal di 26 MW beban generatornya ada gangguan nih. Ada gangguan. Kalau ada gangguan tadi seperti yang di awal, ini gangguannya itu di CT1 misalnya, dekat-dekat CT1 di dalam. Nah, itu CT1-nya 0, arusnya otomatis 0. CT2 otomatis arusnya naik, karena ikut naik. Akhirnya operatingnya itu juga ikut naik. Nah, 30 dikurangi ini 31, IR-nya ada tapi nggak kuat. Nah, jadinya trip. Gitu teman-teman ya. Jadi cukup mudah ya memahami relay diferensial itu ya. Jadi semoga dengan sedikit sharing saya ini jadi paham bagaimana diferensial kerja itu prinsipnya seperti apa.
Nah, ini ada rewiring ya. Ini CT, ini ACT. Nah, ACT ini untuk fungsinya untuk ini sih. Untuk mencocokkan arus, untuk ngatur arus biar sama antara arus yang di sini, keluaran sini sama sini itu pakai ACT, auxiliary current trafo. Dan yang mencocokkan arus dan mencocokkan sudut fasa. Oke, teman-teman, sekian ya sharing dari saya. Semoga bermanfaat.